Sekiranya bukan karena pertolongan Allah, bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin dan percaya bapak ibu tidak dapat melangkahkan kakinya ke tempat ini. Makanya jemaah sekalian, salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat kesehatan. Makanya Nabi sampaikan, ni'matani matbubun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia jemaah sekalian. Yang pertama kata Nabi SAW, as-sihat, yakni kesehatan. Begitu banyak manusia diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, namun kadangkala manusia tidak memanfaatkan nikmat kesehatan itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Coba kita lihat jemaah sekalian, orang yang sedang terbaring di rumah sakit, apa yang diinginkan mereka? Ketika kita memberikan tawaran kepada mereka, yang pertama adalah harta, yang kedua adalah jabatan, yang ketiga adalah kesehatan. Mana yang dipilih Pak Ibu? Kesehatan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini yang masih sehat, alhamdulillah, senantiasa ucapkan kalimat alhamdulillah. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, malam ini adalah momentum kita memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, apakah efek yang ditimbulkan setiap tahun kita memperingati hari kelahiran Rasulullah? Apakah kita sekedar hanya memperingati atau ikut-ikutan, atau karena tradisi jemaah sekalian? Maka coba kita tanya kepada diri kita masing-masing jemaah sekalian. Beruntunglah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Makanya jemaah sekalian, orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah, maka cinta itu harus dibuktikan dengan berbanyak salawat kepada Rasulullah. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu hikmah memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah adalah bagaimana menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu tidak ngantuk jaga ibu? Iya, ngantuk ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu cinta kepada Rasulullah, kenapa kurang semangat ibu? Cinta atau tidak? Masya Allah. Bapak-bapak cinta kepada Rasulullah. Makanya jamaah sekalian, ketika kita merasa cinta kepada Rasulullah, kita bersaksi bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Namun ketika kita mengucapkan bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah, lalu tidak ada pembuktian cinta itu, maka cinta itu dikatakan cinta palsu. Makanya untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah, maka buktikan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Luar biasa itu ibu-ibu, kalau sibuk di dapur masak, zikir kepada Allah, salawat Pak Ibu. Sekarang itu ibu-ibu sebagian Pak, bukan ibu-ibu yang ada di sini. Saya lihat ibu-ibu yang ada di sini semua Pak, wajah-wajah surga semua. Ya, wajahnya tidak ku tahu kelakuannya ya. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu masak di dapur, zikir subhanallah walhamdulillah ila wallahu akbar wala illa billah. Enak Pak Ibu, lega perasaan hati menjadi tenang. Makanya Pak Ibu, kenapa sekarang itu banyak bapak-bapak diambil sama pelakor? Karena kurang zikir tak Ibu. Serius ini Pak. Bagaimana mau suami tak, mau anak tak mau jadi anak soleh dan solehah? Ibu kalau masak lagunya, kelakuan si kucing garong ada setan. Bayang. Ya Allah. Nah bilang, Ustaz mau tahukah anakku jadi anak soleh dan solehah? Kuncinya satu saja Pak Ibu. Ibu, bapak harus menjadi contoh terhadap anak-anaknya. Karena anak itu Pak Ibu
Anak itu misalnya usia 5 tahun jemaah sekalian, itu meniru sebagaimana apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Makanya orang tua kita dulu itu Pak, luar biasa kalau mau kasih tidur anaknya solawat. Luar biasa ibu orang tua kita dulu jemaah sekalian. Makanya beda itu sekarang anak-anak sekarang dengan anak zaman dulu Pak Ibu. Coba perhatikan jemaah sekalian. Makanya kita memperingati Maulid Baginda Rasulullah. Bagaimana kita mencontoh akhlak Rasulullah. Karena ternyata jemaah sekalian, Allah di dalam Al-Quran tidak memuji Rasulullah bentuk parasnya Rasulullah. Ternyata salah seorang sahabat baginda Nabi SAW yang bernama Indun bin Abi Hala. Ibu kenal sahabat Nabi Indun bin Abi Hala? Kenal ibu? Oh, aku kira kenal kita. Karena pernah tahu ngacara bilang ada di sini kenal Fir'aun. Nabi bilang ada Ustaz saya. Aku bilang pula mas saya ada teman Fir'aun. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Indun bin Abi Hala, bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang sangat anggun, Pak. Bahkan jemaah sekalian, bentuk paras wajahnya Rasulullah itu cahayanya seperti cahayanya bulan purnama yang sempurna cahayanya. Bagaimana itu gagahnya Rasulullah Pak Ibu ya? Iya, suami tak saja Ibu, luar biasa gagahnya. Apalagi pembagiannya. Bagaimana Rasulullah, bentuk wajahnya Rasulullah ada cahaya jemaah sekalian. Bahkan jemaah sekalian kata Indun bin Abi Hala itu alisnya Rasulullah tipis dan bersambung Pak. Bagaimana itu cantiknya alisnya Rasulullah Pak Ibu. Matanya Rasulullah itu hitam kata Indun bin Abi Hala sahabat Nabi. Dan ketika Nabi SAW berjalan ke suatu tempat, Rasulullah tidak pernah menengok ke langit Pak Ibu. Tapi apa ketika Rasulullah berjalan jemaah sekalian senantiasa menundukkan pandangannya ke bumi, itu membuktikan bahwasanya Rasulullah takut ketika umatnya nanti kembali kepada Allah akan dihempit oleh tanah jemaah sekalian. Itu yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya jemaah sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah. Namun itu tidak menjadi fokus Al-Quran terhadap Rasulullah. Apa yang menjadi fokus Al-Quran terhadap Rasulullah? Di dalam Al-Quran Allah yang memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata Allah, dan sungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang agung. Ternyata yang dipuji oleh Allah dari Rasulullah adalah akhlaknya jemaah sekalian. Makanya akhlak Rasulullah itu luar biasa jemaah sekalian. Rasulullah ketika berbicara, Masya Allah, tutur kata yang lemah lembut, tidak pernah marah kepada sahabatnya. Sekalipun sahabatnya itu melakukan kesalahan, Nabi tidak pernah marah jemaah sekalian. Nabi tidak pernah marah kepada istrinya. Sekarang saya lihat bapak-bapak, tapi bukan bapak-bapak yang di sini, bapak-bapak yang ada di Ponto sana. Itu bapak-bapak sekarang, dia katakan dia cinta kepada Rasulullah, ternyata masih sikis sama istrinya. Pak, tidak tidur ya Pak. Tidak ada jini buana pohon kelapa ya, bahaya anak. Tidak ada itu tanggung di sini, biar Ibu Balkis tidak ada tanggung. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka yang pertama kita harus contoh Rasulullah adalah akhlaknya. Makanya jemaah sekalian, Bapak Ibu, yang pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah akhlak. Makanya Nabi sampaikan jemaah sekalian, adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anak-anakmu dan perbaguslah adabnya. Karena percuma anak sekolah tinggi-tinggi menjadi seorang doktor, profesor, namun tidak memiliki adab jemaah sekalian. Indonesia sekarang tidak butuh lagi orang pintar, tidak butuh lagi orang cerdas, karena Indonesia sudah banyak orang pintar dan cerdas jemaah sekalian. Namun yang dibutuhkan Indonesia sekarang adalah orang yang beradab.
Makanya luar biasa itu suku Bugis Makassar Pak Ibu. Dulu orang tua kita jamaah sekalian kalau ada tamunya tidak berani lewat depannya jamaah sekalian. Benar atau tidak Pak Ibu? Sekarang coba perhatikan anak-anak Pak Ibu. Kalau ada itu tamu tak ada semakin menjadi-jadi. Nah manfaatkan tong itu biasa anak-anak tamu. Apa nak minta itu anak-anak Ibu? Oh, uang. Dibilang nak sebentar pinak nak bilang mak uang. Oh, uang. Bayangkan jamaah sekalian anak-anak sekarang luar biasa jamaah sekalian pergaulannya. Tidak ada lagi akhlaknya jamaah sekalian, tidak beradab lagi sama orang tuanya. Bayangkan jangankan mapatabe depan orang tuanya, lewat saja depan orang tuanya nainjak lagi kaki nah Pak. Nah bilang kuinjaki kaki kita mak. Kuinjaki kaki kita Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, didik anak kita dengan agama. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sudah memberikan contoh jamaah sekalian bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana menyambung tali silaturahmi dengan baik jamaah sekalian. Makanya dengan momentum Maulid Baginda Rasulullah pada malam hari ini adalah mempererat tali silaturahmi. Karena saya yakin ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu sibuk semua Makanya jemaah sekalian luar biasa pada malam hari ini. Luar biasa pahala yang dapatkan oleh Ibu Balkis. Masya Allah. Mampu dikumpulkan banyak orang ini. Saya lihat orang Pak Ibu ini kalau tidak salah kurang lebih 500 orang ini malam. Kurang lebih. Kalau tidak percaya coba makin hitung Pak. Hadirin insya Allah. Kalau tidak beradab Pak Ibu. Makanya dalam agama kita itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Karena orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang sudah beradab maka sudah tentu dia berilmu jemaah sekalian.